Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Novia Belabara, NIM saya 2407020038 dan saya dari kelas Psikologi 2B. Di sini saya akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang siswi SLB di Makassar. Sedikit latar belakang dari kasus ini. Kasus ini terjadi di sebuah SLB yang berada di Laniang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan peristiwa ini menimpa seorang siswi berinisial T yang baru berusia 15 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 9 SMP di sekolah tersebut. Nah, sedikit latar belakangnya, siswa ini merupakan siswa yang merupakan penyandang disabilitas sensorik pendengaran, dan korban biasanya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi sehari-hari. Penasaran dengan kronologi kasusnya? Mari kita bahas. Kronologi kasusnya ini bermula pada Senin tanggal 11 November 2024, di mana korban ini ditemukan sedang menangis histeris di depan rumahnya oleh tantanya yang bernama Hajrah. Kemudian sambil menenangkan, tantenya ini bertanya kepada korban apa yang terjadi. Dengan menggunakan bahasa isyarat, korban lalu menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang mengangkat bajunya dan melakukan pelecehan terhadap dirinya. Ia lalu berusaha untuk kabur, namun pelaku ini menarik korban sehingga terdapat bekas cakaran di pergelangan tangan kirinya korban. Sebelum kejadian tersebut, korban juga mengakui sudah beberapa kali disetubuhi dan dicabuli di area sekolah oleh pelaku tersebut. Nah, mendengar hal tersebut, keesokan harinya pihak keluarga ini bersama korban lalu datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah untuk melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami korban. Nah, kemudian pada saat masuk di ruang guru, korban lalu menunjuk sebuah tas milik seorang guru sambil berteriak histeris. Menanggapi hal tersebut, keluarga ini kemudian meminta pihak sekolah untuk memanggil guru tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, mereka lalu melakukan diskusi dengan pihak sekolah dan guru tersebut. Dalam diskusi tersebut, pihak sekolah ini terang-terangan membela guru tersebut yang berinisial A dan berusia 34 tahun tersebut. Guru tersebut ini juga tidak mengakui hal yang dituduhkan kepadanya. Lalu terjadi keributan antara pihak keluarga dan sekolah, terkhususnya dengan gurunya itu, dan guru tersebut kemudian meminta bukti yang jelas dan meminta korban untuk melakukan visum. Selain itu, pihak PGRI Kota Makassar juga kemudian menanggapi kasus tersebut dengan lebih berpihak kepada gurunya, di mana mereka ini secara terang-terangan berpihak kepada terduga pelaku tersebut dengan mengajukan penangguhan penahanan dan mengupayakan perdamaian serta meminta agar korban ini mencabut laporan polisi. Di lain sisi, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA sudah menerima laporan terhadap kasus ini, dan pelaku sempat diamankan pada tanggal 14 November. Pelaku ini terancam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Korban juga sempat menjalani visum, namun hasilnya belum keluar, sehingga pada tanggal 15 November, pelaku terpaksa dipulangkan setelah 24 jam penahanan karena kurangnya bukti. Nah, teman-teman, dari kasus yang sudah saya deskripsikan dan saya jelaskan tadi, terdapat kesalahan-kesalahan pendidikan yang dapat berakibat pada kasus tersebut. Nah, beberapa kesalahan-kesalahan pendidikan yang berakibat pada kasus tersebut meliputi yang pertama, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual, di mana kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di kalangan siswa dan staf pengajar dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara melaporkannya. Ini termasuk kurangnya pelatihan bagi guru mengenai perilaku yang tidak pantas dan dampak psikologis terhadap korban. Yang kedua adalah minimnya kesadaran dan pelatihan guru. Terjadinya kasus ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik tidak memiliki pemahaman atau pelatihan yang cukup baik mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual.
Hal ini menjadi masalah yang serius karena guru yang seharusnya menjadi pelindung siswa malah menjadi pelaku kejahatan tersebut. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dan sistem pencegahan terjadinya kekerasan seksual, di mana tidak adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas guru dan siswa di sekolah yang dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya secara berulang kali. Selain itu, tidak ada mekanisme pencegahan atau pelaporan internal yang efektif untuk mencegah atau menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Yang terakhir, kurangnya perlindungan terhadap siswa, di mana institusi pendidikan, khususnya SLB, seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Namun, dalam kasus ini, lingkungan sekolah gagal memberikan perlindungan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan seksual di daerah sekolah. Nah, teman-teman, dari yang sudah saya jelaskan di kasus awal, terdapat tokoh-tokoh yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Siapa saja tokohnya? Yakni yang pertama adalah terduga pelaku atau guru SLB. Oknum guru ini berinisial A yang berusia 34 tahun ini diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap siswa tersebut. Guru merupakan tokoh utama yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual tersebut, sehingga guru ini merupakan tokoh utama dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah kepala sekolah SLB Laniang yang diduga tidak berpihak kepada keluarga korban dan terkesan melindungi pelakunya, di mana kepala sekolah ini melarang keluarga korban untuk menuduh sembarangan dan terkesan melindungi terduga pelaku. Dan yang ketiga ada penyidik Polrestabes Makassar, di mana pihak kepolisian ini dinilai lamban dalam menangani kasus ini dan berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan itu diduga tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Dan tokoh yang terakhir adalah Persatuan Guru Besar Republik Indonesia atau PGRI Kota Makassar, yang secara terang-terangan mereka itu berpihak kepada terduga pelaku dengan mengajukan penangguhan penahanan dan mengupayakan perdamaian serta meminta agar korban ini mencabut laporan polisi. Kita lanjut pada dampak yang lebih buruk jika pendidikan yang baik ini tidak diberikan kepada generasi muda. Nah, teman-teman, dampak yang lebih buruk dapat terjadi jika pendidikan yang baik tidak diberikan kepada generasi muda zaman ini. Pendidikan yang baik sangat penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan moral yang tinggi. Namun, jika pendidikan yang baik tidak diberikan pada generasi muda, maka akan timbul beberapa dampak negatif, seperti yang pertama, peningkatan kasus kekerasan dan kriminalitas, di mana generasi muda beresiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual. Pendidikan yang baik harus mencakup bagaimana pemahaman tentang hak asasi manusia dan perlindungan diri yang dapat mengurangi resiko kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada remaja. Dan yang kedua, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan pelecehan dan kekerasan, serta menghalangi mereka untuk dapat melaporkan kejadian tersebut karena kurangnya pemahaman akan tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Yang ketiga, pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter siswa. Jika pendidikan karakter yang diberikan tidak berjalan dengan baik, maka generasi muda mungkin kehilangan nilai-nilai moral dan etika mereka, sehingga mereka ini lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Yang keempat, pendidikan yang kurang baik juga dapat berdampak pada krisis identitas dan rasa percaya diri generasi muda, yang dapat menyebabkan mereka ini lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk pergaulan bebas dan beresiko lainnya, seperti kenakalan remaja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pendidikan yang kurang baik ini juga dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual, yakni dapat membuat mereka ini terisolasi dan tidak berdaya, sehingga pendidikan yang baik harus mencakup bagaimana pemahaman tentang dukungan bagi korban dan pentingnya melawan budaya victim blaming.
Nah, teman-teman, berikutnya saya akan membahas mengenai program-program edukasi atau cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mendidik masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Nah, program-program ini bersumber dari beberapa jurnal dan literatur yang saya baca. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, maka terdapat beberapa program-program edukasi yang dapat disarankan untuk mencegah dan mendidik masyarakat dan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dalam berkomunikasi oleh guru SLB, di mana guru ini dapat dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang pendidikan seks yang aman dan inklusif bagi siswa tunarungu dengan melalui workshop ataupun kegiatan yang bersangkutan dengan pendidikan seks yang aman dan inklusif. Ini mencakup pemahaman tentang anatomi, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual, kekerasan seksual, dan hak-hak reproduksi. Guru juga harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual pada siswa tunarungu, baik secara fisik maupun emosional. Kemudian, guru juga harus dibekali dengan pengetahuan bagaimana merespon laporan kekerasan dengan tepat dan mendukung korban, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa isyarat maupun komunikasi taktil yang baik agar dapat berkomunikasi secara lancar dengan muridnya. Dukungan psikologis dan konseling bagi guru ini juga sangat penting, terutama setelah menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat membantu guru untuk mengatasi trauma sekunder dan dapat mendorong mereka untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa. Yang kedua, lembaga sekolah juga harus mengembangkan materi dan metode pendidikan seks yang adaptif, yakni dengan memberikan materi visual yang jelas dan menarik dengan menggunakan visualisasi yang kuat seperti gambar, video, dan animasi untuk membantu siswa disabilitas, terkhususnya siswa tunarungu, untuk dapat memahami konsep-konsep yang lumayan kompleks, dengan menggunakan bahasa isyarat yang jelas dan sederhana untuk dapat menunjang siswa-siswa tunarungu agar lebih mengerti akan materi yang disampaikan. Program pembelajaran juga harus diberikan materi tentang batas dan persetujuan, di mana para siswa ini diajarkan tentang batasan pribadi mereka, persetujuan, dan hak untuk mengatakan tidak terhadap sentuhan atau aktivitas yang tidak diinginkan. Dalam proses pembelajaran, gunakan contoh-contoh konkret dan visual untuk membantu mereka memahami konsep-konsep tersebut lebih baik. Yang ketiga, komunikasi dan edukasi terhadap orang tua atau wali juga sangat penting untuk dilakukan, seperti dengan menyelenggarakan sesi informasi dan diskusi bagi orang tua atau wali tentang pentingnya pendidikan seks bagi anak tunarungu dan atasi mitos serta kesalahpahaman tentang seksualitas dan disabilitas yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Komunikasi antar orang tua dan anak ini juga harus berjalan dengan baik, sehingga pentingnya mengajarkan orang tua atau wali bagaimana cara berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anak-anak mereka tentang seksualitas, serta berikan juga tips atau cara menjawab pertanyaan yang sulit, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka di rumah. Kemudian, program yang berkaitan dengan orang tua ini juga bisa berupa pembentukan kelompok dukungan bagi orang tua atau wali siswa, di mana kelompok ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman mereka, mendapatkan dukungan emosional, dan juga belajar strategi pengasuhan yang efektif. Program yang keempat ini juga dapat berupa penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus, yakni dengan mengadakan protokol pelaporan yang jelas, di mana sekolah harus memiliki protokol pelaporan yang jelas dan mudah diakses bagi siswa, guru, dan staf. Berikan juga edukasi terhadap siswa bagaimana mereka dapat melaporkan kekerasan seksual dan bagaimana laporan mereka akan ditangani nantinya. Kemudian, pihak sekolah juga dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak polisi, lembaga perlindungan anak, dan organisasi layanan sosial untuk dapat memastikan bahwa kasus kekerasan seksual ini dapat ditangani secara cepat dan efektif, serta berikan juga dukungan psikologis, medis, dan hukum kepada korban kekerasan seksual. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa korban ini memiliki akses layanan konseling,
terapi, dan bantuan hukum yang berkualitas. Pelatihan yang diadakan untuk staf sekolah juga sangat penting untuk dilakukan, yakni dengan melatih mereka bagaimana mereka dapat mengenali dan merespon kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kelima, program-program edukasi juga dapat diadakan di tengah masyarakat, di mana kampanye media sosial dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kekerasan seksual terhadap anak-anak disabilitas, serta berikan juga pendidikan bagi masyarakat seperti melalui seminar, workshop, dan kegiatan pendidikan lainnya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak disabilitas, khususnya anak-anak tunarungu, dari kekerasan seksual di sekitar mereka. Demikian review kasus yang telah saya buat mengenai kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa SLB di Makassar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.